Ya, itu, eee, panjangnya tergantung wawancaranya ya. Tadi banyak orang ya, di sini kan ada Lukas, Lisa, Parker, ya itu apa, jumlah yang kita wawancaranya. Nah, ini juga bisa untuk fokus group discussion karena ketika kualitatif bukan hanya wawancara person by person, satu orang per orang ya, bisa juga langsung sekaligus di FGD gitu, fokus group discussion. Iya, ini sebenarnya sama kayak Excel ketika kita belajar SPSS, cuman yang ini buat di kualitatif Max Ida ya, nama software-nya bukan SPSS. Nah, dari sini kelihatan kayak misalnya yang George, dia, ada titik-titiknya ini, artinya di grandparents, parents, siblings, friends, sama partner itu pernah dia bicarakan dan mungkin bisa kita bilang itu punya kontribusi ya, selama diwawancara itu dia sebut. Tapi mungkin beda sama yang lain, ada yang titiknya jarang, itu berarti, tidak sering. 1, 2, 3, 4, 5. Ini ketika fokus group discussion dia ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang dengan satu moderator. Moderator itu biasanya penelitinya sih gitu, untuk melihat kan responnya orang gimana ketika dikasih suatu kasus, isu, atau pertanyaan, terus dia lihat kan gimana diskusinya atau, kesimpulan yang didapat termasuk, apa namanya, gini, gerak, nonverbalnya kan kelihatan juga. Nah, ini word frekuensi, terlihat nanti yang mana yang banyak ya, yang, apa namanya, yang bold atau yang capital ini biasanya yang sering, frekuensinya paling sering ya. Nah, ini juga bisa langsung dipresentasikan atau di-ranking. Nah, saking canggihnya udah langsung otomatis ya, jadi nggak usah ngitung manual. Nah, itu Maxkida ya namanya. Ini software-nya bisa saya nggak tahu apakah bisa free di-download ya, mungkin coba dicari gitu. Karena waktu itu saya waktu itu dikasih sih, sama kayak SPSS ya dikasih. Nah, itu yang kualitatif ya, apa namanya, model cara dia. Dan kalaupun memang Anda belum mau pakai software yang kualitatif, nggak masalah karena mungkin untuk awal-awal untuk di S1 ini ketika wawancara pengolahan manual itu masih bisa gitu. Dan untuk yang kuantitatif mungkin pakai SPSS aja cukup. Tapi kalau untuk jenjang selanjutnya, kuantitatif itu perlu pakai Lisrel atau M+ ya gitu. Terus yang kualitatif barangkali perlu dicoba dengan Maxkida. Selain Maxkida ada juga yang lain namanya NVivo. NVivo namanya itu buat kualitatif juga. Jadi itu artinya untuk kan semakin apa, levelnya akan semakin, eee, meningkat juga apa yang diolah pengolahan datanya. Karena ketika berbeda pengolahan datanya dengan alat analisis yang beda juga hasilnya akan beda ya. Tadi yang seperti saya bilang ketika menggunakan yang model atau ya software-nya, sebenarnya bukan software sih, analisisnya yang up to date, yang terbaru itu akan mudah untuk diterima di jurnal internasional misalnya yang Scopus gitu kan, Scopus yang ya mau tidak mau diakui internasional gitu. Nah, seperti itu gambarannya. Dan kenapa juga ini kan Jerman yang menciptakan software ini. Dia menciptakan ini untuk kualitatif karena tadi ingin menyetarakan antara yang kuanti dan kuali. Karena mungkin selama ini dianggap kuanti yang lebih ilmiah, yang lebih bisa diterima. Banyak juga mungkin mereka merasakan ya walaupun mereka orang luar tapi merasakan ketika
menggunakan kualitatif ternyata ditolak di jurnal gitu, dianggap nggak ilmiah atau kita bahasanya apa tuh, bias gitu ya, bias. Nah, makanya menciptakan software ini untuk meminimalisir itu dan lebih mengilmiahkan. Nah, seperti itu gambarannya yang software kualitatif ya. Kemudian bagi yang mau tanya silakan ya di kolom chat itu Anda bisa tanya. Nanti saya jawab satu persatu. Nah, ini ada gini sebenarnya. Sebentar. Dari mana? Oke, dari sini dulu deh. Ini ada mungkin potongan videonya ya sebentar. Yang mana nih? Oke. Nah, ini. Jadi ini ada software yang ini digunakan untuk bagus ya, bagus untuk penelitian kualitatif ketika pertemuan in person atau langsung itu tidak bisa. Mungkin karena pandemik ini jadi tidak bisa ketemu langsung antara peneliti dengan klien atau subjeknya dan perlu menggunakan media. Mungkin kalau di Indonesia lazim dengan mungkin Zoom atau Google Meet atau video call dan sebagainya. Nah, kalau di luar itu dia menggunakan semacam permainan. Sebenarnya bukan permainan sih, ini kayak software ya, software lagi, tapi modelnya kayak permainan. Kalau di dalam ranah psikologi ini termasuk psikologi drama untuk melihat tadi respon klien dan sebagainya, termasuk respon dari subjek. Tapi ini bisa dilakukan online karena mengingat mungkin terbatasnya waktu dan kondisi pandemik juga. Ini kita lihat ya. Nama softwarenya itu ProReal. Jadi itu memang untuk melihat gimana respon dari klien ketika kita memberikan suatu treatment gitu kepada klien. Dari yang ini dulu. Oke. Sebentar. Our environment can seem like pressure from all directions, and no time to stop and think. ProReal helps you think about things with greater clarity. It puts those difficult thoughts and feelings into pictures others will understand. Using personalized avatars and animated imagery, you can get different perspectives on your world. With lifelike gaming technology, the way you understand the world is brought to life and gives you the opportunity to gain deep insights into what's going on. ProReal can be used alone or with a little help. It's used in groups, face-to-face or remotely, and in a wide range of organizations. ProReal, helping people communicate, improve lives. More, visit Ini situsnya ya, www.proreal.org. proreal.org. Kalau Anda mau lihat juga boleh. Terus di ininya juga ada di YouTube channelnya juga ada. Jadi kalau di YouTube channelnya selain tadi apa sekilas potongan ininya ya, klipnya, ada juga ini mereka kan sering mengadakan semacam webinar, itu ada recordingnya di sana. Jadi Anda bisa pelajari di sana gimana para konselor, psikoterapis gitu mengadakan proses ini. Tadi kalau kita lihat di video itu tadi ini ya bisa kayak permainan. Jadi konselornya itu atau ya sebagai konselor itu dia bisa bertanya gimana perasaannya,
Terus misalnya itu dikondisikan dalam suatu ini ya kan drama, kayak drama gitu. Nanti kliennya tuh kan jawab, misalnya sedih dan sebagainya, termasuk ketika memilih, ininya ya, peta jalannya. Itu benar-benar kayak permainan, apakah dia milih mungkin ngumpet atau ke arah mana itu nanti akan terlihat. Dan itu akan menjadi bahan untuk analisa bagi konselor untuk memberikan treatment misalnya atau sekedar assessment. Atau tadi untuk mengambil data, misalnya seperti itu. Dan ketika di kualitatif, ini bisa dijadikan semacam namanya ya, penggunaan metode di ProReal ini sebagai bahan untuk peningkatan apa, misalnya well-being kah, atau mental health dan sebagainya. Jadi ini salah satu metode atau fasilitas kali bahasanya, fasilitas yang bisa digunakan dalam memanfaatkan teknologi untuk peningkatan tadi kesehatan mental, well-being terhadap klien atau subjek responden. Seperti itu gambarannya. Itu ProReal ya. Oke, kemudian sebentar ya. Nah, ini kita lihat gimana prosesnya. Kayak permainan ya di sini ya. Kayak permainan. Ini software. Jadi ketika kita punya ini, terus bisa ditawarkan kepada klien atau subjek, nanti ikut gabung atau join seperti permainan biasa sebenarnya. Terus tadi ini avatar. Avatar itu kayak ya seolah-olah itu kita beneran gitu, memainkan peran kan di situasi ini. Nah, dia kan kayak curhat ya, apa yang sedang dialami gitu, kepusingan. Terus ada juga yang cerita lain, ada permasalahan lain misalnya. It's really important you name all symbols. Nah, ini ada kayak pilihan-pilihan ya. Ada kayak pengalaman atau tentang waktu, yang mana yang dipilih gitu. Itu kelihatan nanti menjadi apa prioritas dari orang yang milih ya. Seperti itu. The eyes by clicking on the above. Use the road camera to view your situation from above. Through adding avatars and symbols, and then taking different perspectives, you can open up new possibilities. Nah, itu gambarannya ketika live ya, live interaksi atau permainan drama kita mengistilahkannya. Ketika ini dipraktekkan untuk klien atau untuk responden misalnya seperti itu. Oke, kemudian jadi tugas dari kita ya atau ya sebagai konselor atau sebagai peneliti itu memperhatikan reaksi-reaksi dari respondennya, dari kliennya, itu dia milih yang mana, terus bagaimana dia mungkin ketika orangnya banyak bukan satu, gimana interaksinya dengan orang lain. Jadi ini kayak alternatif lain ketika tidak bisa secara langsung ketemu dengan klien. Nah, seperti itu gambarannya. Karena di sana juga
kliennya gitu, kliennya bisa interaksi ya. Baik di chat tadi yang dia kayak curhat ya di tulisannya gitu, atau yang langsung bisa ngomong ya kayak di permainan gitu. Jadi dia bisa ngomong. Misalnya dia bingung, dia ngomong langsung di sana. Terus nanti mungkin ada tanggapan dari rekan yang dalam satu situasi juga gitu. Bisa jadi rekan yang ada di situasi tersebut yang dalam apa namanya istilahnya mungkin permainan gitu bisa memberikan solusi gitu. Jadi bukan hanya dari konselor, artinya saling bekerja sama yang mungkin memberikan insight dan sebagainya. Nah, itu gambaran untuk yang ini ya, opsi atau alternatif software yang bisa Anda lihat juga sebagai mungkin tambahan, sebagai memperkuat ketika meneliti kualitatif. Nah, ini saya tampilkan ini. Bentar, bentar. Oke. Ini adalah hasil olah data dari avatar based counseling. Bahasanya gitu di sini. Yang tadi menggunakan ProReal ya. Ini untuk kualitatif, dia kan kualitatif analisis klien, pengalaman dari klien. Jadi kalau nanti Anda mau menggunakan semacam apa konseling apa tuh namanya online berbasis avatar kayak tadi ya bisa juga. Ini salah satunya ini mungkin Anda bisa ngambil ya pelajaran gitu dari sini. Jadi untuk konseling sekolah kita lihat dia pakai ini karena memang kalau mungkin anak muda atau ya usia sekolah kan dengan interaksi itu lebih ini ya, lebih mudah juga digali gitu, mudah terbuka juga dibandingkan ketemu langsung mungkin akan diem aja gitu ya, dan konselornya juga nggak bisa buka atau menggali lebih banyak data. Tapi kalau dengan permainan itu kan seolah-olah kayak main gitu ya, tapi ternyata sambil kita amati gitu. Nah itu caranya. Jadi tadi ini proreal.org Anda bisa lihat di sana gimana itunya dan di sana juga banyak ini ya penelitian yang menggunakan software tersebut. Jadi bisa dibaca-baca selain yang ini. Kalau ini kan tahun berapa nih? 2017. Ini tahun 2017. Mungkin ada yang lebih lama atau yang lebih baru Anda bisa lihat langsung di website-nya ya. proreal.world. Nanti bisa dicek di sana. Oke. Nah, ini caranya salah satunya mungkin untuk ide penelitian kualitatif Anda ya. Bisa seperti itu. Oke, kemudian ya ini format jurnal ya. Oke, nanti kalau Anda bikin jurnal seperti ini. Nah, tadi saya sampaikan kenapa atau ya penggunaan software ini tadi untuk kualitatif mempermudah atau mempercepat gitu istilahnya penelitian ini masuk ke jurnal seperti ini. Ini jurnal internasional, Counseling and Psychotherapy Research, British Association for Counseling and Psychotherapy. Kalau dia nggak menggunakan ini software ProReal ini untuk avatar based counselingnya, misalnya gunain wawancara biasa gitu ya, atau observasi biasa, terus nggak pakai software kayak Maxkida tadi yang untuk software kualitatif, dia nggak mungkin masuk di sini. Karena ini kan tadi jurnal internasional, juga kadar keilmiahannya tuh lebih ini sedikit apa levelannya di atas, jadi tidak terima yang biasa-biasa saja. Maka dia menggunakan ini jadi salah satu pertimbangan karena cukup ini ya mungkin belum banyak digunakan juga. Jadi kalau Anda mau menggunakan bisa jadi nih. Oke.
Bentar. Research design ini nanti mungkin bisa dibaca prosedur partisipan. Oke. Ya. Ini anak sekolahan ya, tadi anak sekolahan. Terus kalau kita lihat di sini, ada 54 apa bahasanya anak sekolah gitu ya, anak sekolah yang digunakan sebagai sampel. Ini biasa ya, apa sukunya, etnik background-nya. Jadi kalau sambil saya jawab pertanyaan tadi, minimal ya, minimal untuk kualitatif, artinya gini, kalau penelitian yang udah ada ya, yang udah ada nih, itu ada yang hanya satu. Kenapa satu? Karena ternyata ininya tuh langka apa, subjeknya langka dan ya mungkin satu-satunya gitu itu bisa jadi misalnya Anda meneliti kepada subjeknya orang yang tertinggi di dunia kan cuma satu itu bisa misalnya ya karena keunikan itu atau memang satu-satunya gitu jadi bisa satu namun lazimnya ya kalau penelitian kita biasa-biasa aja artinya bukan subjeknya bukan apa orang yang paling di dunia artinya setidaknya punya 3 gitu. 3 itu responden intinya ya, artinya subjek intinya itu belum termasuk untuk cross check-nya, untuk triangulasi data. Itu kan beda lagi nanti mungkin keluarganya, temannya dan sebagainya. Tapi kalau intinya sendiri mungkin 3. 3 itu kan bisa dibedain ya. Misalnya Anda mau neliti apa ya? Apa ya? Motivasi gitu. Motivasi oh gini, motivasi akademik mahasiswa berprestasi di UAI misalnya. Ini contoh ya. Gambaran motivasi akademik mahasiswa berprestasi di UAI. Oke, kan banyak yang mahasiswa berprestasi ada dari misalnya Anda mulai dari UAI berdiri sampai yang kemarin ini kan banyak banget tuh. Nah, Anda bisa milih aja 3 dari sekian banyak itu. Tetapi dijelaskan kenapa 3 itu. Misalnya, 3 itu dipilih yang terunik dan beda dengan yang lain. Misalnya, Anda pilih yang pertama A. Si A itu Anda pilih karena dia satu-satunya yang perempuan misalnya. Unik ya, itu satu boleh dipilih. Yang kedua, Anda pilih si B karena B itu punya keunikan apa misalnya ya. Mungkin satu-satunya yang apa namanya punya IPK apa sempurna 4 misalnya gitu. Yang si C Anda pilih itu karena apa misalnya pernah jadi Mapres nasional misalnya. Jadi setidaknya 3 dan punya alasan yang kuat kenapa memilih 3 itu di antara yang ada. Jadi keunikan itu yang dipilih karena kalau alasannya tuh ya karena saya pengen aja gitu itu kan nggak masuk akal. Jadi cari yang memang masuk akal dan itu bisa bedakan dengan yang lain karena namanya juga penelitian ini ya ilmiah apa skripsi gitu. Jadi bukan untuk asal-asalan, bukan untuk ya apa ya yang penting mau mau saya gitu kan memang ini serius untuk yang ilmiah dan alasannya juga harus ilmiah. Kenapa Anda milih 3 orang tersebut dan sebagainya. Jadi tadi setidaknya 3 lebih banyak mungkin menyesuaikan artinya memang mungkin akan lebih baik tetapi menyesuaikan juga dengan kemampuan diri sendiri untuk mengolah karena beda ya dengan yang kuanti mungkin kuanti bisa langsung
pakai Google Form ya. Ya kan Google Form terus di translate atau di-coding langsung masuk SPSS. Tapi kalau ini kan wawancara, satu orang aja mungkin berapa lama ditranskrip. Terus belum bikin janji, ya nggak? Belum tentu langsung bisa, misalnya mau 5 orang atau 10 orang, belum tentu dalam waktu yang bersamaan bisa, ya kan? Terus apa lagi? Nah itu karena kita kan langsung, bedanya gitu ya. Kita kan langsung dan tahu juga ketika misalnya diwawancara ternyata orangnya bete, kan jawabnya bisa salah-salahan. Barangkali juga hari ini kita udah janjian ternyata tidak memungkinkan karena mungkin situasinya lagi gimana-gimana sehingga harus ditunda. Nah, itu mungkin cari waktu lain. Bedanya gitu ya, ketika kalau kuantitatif bisa aja gitu langsung dibagikan terus kuesionernya tanpa kita memperdulikan real apa tuh namanya? Perasaan atau ya sebagai sebagai responden gitu ya. Kita nggak ngelihat langsung, tapi kalau kualitatif kan kita ngelihat ketika misalnya orangnya bete, apalagi ketika ketemu langsung itu kelihatan. Tapi kalau misalnya dalam masa gini biasanya kan pakai media tadi, apakah Zoom seperti ini atau video call dan sebagainya. Kan itu juga bisa jadi nggak mau ya, jadi kan nggak bisa dipaksa juga. Jadi tadi menurut saya itu minimal 3, selebihnya atau apa namanya mau lebih sebenarnya nggak apa-apa, yang penting menyesuaikan dengan kemampuan diri, dengan kesediaan responden atau subjek juga. Misalnya 5 apakah ada dan apakah dari 10 atau 5 itu alasan kita itu tepat memilih 10 itu gitu. Jadi kalau saya jelaskan kan kenapa milih mahasiswa yang mahasiswa berprestasi itu atau mahasiswa teladan dari sekian orang tapi kita pilih 3 ada alasannya. Itu nanti yang disebutkan juga itu untuk penguat data ketika memilih ya. Nah, seperti itu sebenarnya ketika menentukan ini sama seperti menentukan sampel di kuantitatif. Apakah misalnya purposif kan itu bertujuan misalnya kita hanya mencari siswa, misalnya kita neliti di sekolah siswa yang menggunakan gadget merek tertentu gitu. Itu bisa jadi misalnya kayak gitu. Misalnya kita mau lihat apanya gitu. Nah, seperti itu gambarannya ya. Jadi untuk responden itu menyesuaikan setidaknya 3 tadi kan yang punya perbandingan. Mungkin yang ini cenderung ini, ada yang agak sedikit menengah, ada yang cenderung ke sana. Jadi 3 itu sebenarnya cukup ya. Kemudian nanti kan ditambah dengan orang lain yang kita wawancara untuk triangulasi data. Seperti itu ya, Aski ya. Oke, kita lanjut ini ke jurnal yang tadi yang pakai ProReal sebagai avatar base counseling-nya. Dia pakainya wawancaranya tapi pakai ini ya, di ProReal-nya itu. Jadi nggak langsung, bukan pakai bukan ketemu langsung, bukan pakai video call, tapi dia di sini nih. Tuh, di misalnya konselornya, terus dia nanya ke kliennya gitu. Nah, dari sini tuh nanti akan terlihat ya. Oke, terus ya tadi karena
saya sampaikan mungkin karena usia sekolah atau usia anak muda gitu lebih suka yang avatar base gitu, jadi dia lebih suka ketika, penggunaan untuk proses konselingnya itu pakai dengan ini, dengan software ini ya, jadi bukan langsung. Nah, seperti itu gambarannya untuk, penggunaan software ini ya, apa, ProReal. Dan oke, proses ini bukan dalam satu kali pertemuan ya, ini bersesi, kan semacam treatment gitu. Jadi mungkin, sebulan atau lebih dari itu. Dan untuk kualitatif juga sepertinya perlu manajemen waktu yang baik, karena mulai kayak dari janjian sama, subjek atau respondennya itu kan mungkin nggak bisa dalam satu hari selesai, berhari-hari, apalagi misalnya mungkin 3 responden atau lebih, itu juga harus punya, manajemen waktu, terus interpersonal skill, komunikasi skill yang bagus, supaya kliennya nggak lari gitu, terus mau terbuka ketika diwawancara. Nah, seperti itu. Kalau penggunaannya wawancara sendiri, selain tatap muka bisa dengan yang lain ya, macam-macam, silakan gunakan, termasuk di ProReal ini bisa. Cuman ini kan kalau di Indonesia mungkin masih PR penggunaannya. Oke. Kemudian silakan kalau ada pertanyaan lain ya. Tadi Askia apakah sudah terjawab? Oke, sebelum saya ke pertanyaannya lalu, Askia sudah jelas? Sudah tergambarkah? Sudah, Ibu. Sudah ya? Oke, jadi mudah-mudahan sudah tergambar, jadi nggak bingung lagi untuk membuat proposal atau nantinya dilanjutkan untuk pengambilan data, baik untuk skripsi atau untuk penelitian lain. Baik, berikutnya ini ada pertanyaan dari lalu. Apakah proses wawancara kemudian sama wawancara diinput ke softwarenya gitu. Terus kalau pakai apa yang seperti kemarin itu pakai itu artinya password kita download juga. Oke. Iya, jadi yang software yang tadi ya yang seperti permainan, sebentar saya share. Oke.
Ya, ini jurnalnya ya yang udah buat penelitian. Nama software itu ProReal. Eh, ProReal, bentar. ProReal ini, yaitu kitanya ngedownload ya, kitanya ngedownload, terus modelnya tadi kayak permainan. Makanya dia masuknya di jurnal ini tuh yang drama terapi, drama sebagai terapi. Kan ada biblioterapi juga, ada ya banyak lah macam-macam terapi atau play atau art terapi. Nah dia ini pakai drama terapi. Mungkin kalau biasanya dramanya real atau langsung gitu ya. Nah ini dramanya pakai online dan ternyata ini tadi kalau kita bahas di jurnal sebelumnya itu efektif untuk yang usia sekolah ya atau ya remaja gitu karena lebih ya sama seperti mungkin mereka main gitu dan lebih ya memungkinkan untuk lebih terbuka dan sebagainya. Softwarenya ProReal, kita kan download gitu ya, kita download nanti bisa diekspor kayak yang seperti tayangan video tadi yang saya sampaikan. Itu kayak permainan drama, nanti konselornya bisa hanya sebagai yang mengamati atau ikut langsung. Kalau ikut langsung tadi kita tuh kayak kalau tadi nggak lupa ada 2 orang atau 2 avatar, yang satu nanya, "Are you okay?" gitu ya, "Apakah kamu baik-baik saja?" Terus nanti kliennya jawab, terserah dia jawabnya, artinya perasaan dia saat itu. Nah, itu gambarannya. Ada juga yang hanya mengamati. Kalau konselornya mengamati atau penelitian yang mengamati, biasanya orangnya banyak. Jadi bukan satu. Artinya itu dia mau ngelihat gimana interaksinya dengan yang lain. Nanti kan kelihatan ya gimana. Mungkin ada yang menolong atau yang mikirin diri sendiri atau yang malah berantem ya gara-gara apa namanya salah pilih dan sebagainya. Karena nanti ketika permainan drama ini ya istilahnya mungkin drama, nanti kan akan ada pilihan-pilihan mana yang harus dipilih, kemungkinan-kemungkinan. Termasuk tadi mungkin kita lihat ada yang satu orang di satu tempat, satu satu lagi tempat lain, terus dia ada ini tengah-tengahnya kan sungai. Nah, apakah tadi dia pilih nyebrang atau pilih ke tempat lain atau pilih ngobrol dari jarak jauh? Kalau lebih lanjut mungkin seperti itu gambarannya. Itu yang ProReal. Terus kalau, responden atau kliennya sendiri, itu sama kayak sifatnya kayak Zoom gitu ya, Zoom ini, apa, Zoom meeting. Eee, apa, ketika dikasih link, terus kita bisa langsung join gitu, sifatnya kayak gitu. Jadi, nanti kliennya diundang untuk ikut di sini. Sebenarnya nggak download juga nggak masalah sih, jadi bisa langsung ikut. Kan ada kayak kemarin saya pakai apa ya, saya lupa, lupa namanya. Jadi, untuk meeting online juga, tapi bukan Zoom ya namanya, saya lupa. Saya tuh tanpa harus ngedownload. Jadi ketika dikasih linknya kita klik join, terus langsung tampil, tanpa harus, download. Kalau Zoom kan harus download ya, kalau ini enggak, cuma lupa saya namanya. Itu seperti itu gambarannya untuk yang ke kliennya atau ke subjeknya atau ke responden. Kemudian, nah, untuk wawancaranya sendiri, modelnya tadi kan berbasis permainan ya. Artinya ini bukan wawancara yang kayak kita langsung pakai telepon atau wawancara yang, ketemu klien gitu. Tapi ini kan berbasis kayak permainan eee, real real life gitu. Misalnya kondisinya ketika ada permasalahan di sekolah, itu ada setting mungkin setting sekolah, nanti dikondisikan misalnya ketika ujian mungkin konselornya tanya tentang ujian, terus nanti kliennya akan memberikan jawaban atau feedback atau malah diam aja. Nah itu yang menjadi record atau rekaman ya, rekaman, peneliti atau konselornya dari data itu. Hasil wawancaranya berupa rekaman itu tadi ya, jadi bukan otomatis udah berupa transkrip, enggak. Jadi kita harus ngetranskrip sendiri, dari percakapan tadi, karena kan kita benar-benar observasi dari online atau avatar online tadi itu kita observasi atau langsung ikutan gitu. Jadi kita catat atau kita rekam, kan bisa juga direkam kayak Zoom ini bisa direkam.
Nah, itu gambarannya untuk yang ProReal. Nah, beda dengan yang tadi yang Maxkida ya. Kalau Maxkida yang awal tadi yang saya jelaskan tentang software kualitatif, itu beda dengan yang ProReal ini. Kalau ProReal ini kayak model avatar base gitu. Gimana kita menggunakan sebenarnya ini semacam kayak aplikasi lain alternatif selain Zoom, selain Google Meet, tapi ini gunanya untuk kayak proses konseling aja gitu. Jadi berbasis permainan atau drama. Nah, kalau yang Maxkida tadi yang di awal itu adalah untuk ngolah data di kualitatif. Nah, kalau yang tadi itu transkripnya ketika itu bahasa Inggris dia langsung otomatis recording, langsung ngolah, terus langsung memetakan gitu ya. Termasuk tadi yang word frekuensinya juga lebih kecenderungan kemana. Jadi itu langsung didata di software Maxkida itu untuk yang kualitatif. Jadi ketika mau memadukan antara ProReal yang ini, yang avatar base ini dengan yang software Maxkida yang tadi di awal, itu artinya dari awalnya kita melakukan permainan ini dulu ya, avatar base gitu, wawancara atau bentuk drama yang lain untuk menggali data dari klien atau responden. Setelah itu kita rekam atau kita catat, baru kita transkrip, kita mau catatannya di Maxkida, misalnya mau pakai alat olah itu. Tapi kalaupun nggak mau pakai alat olah Maxkida itu untuk kualitatif, bisa aja langsung. Jadi dari ProReal ini langsung ditulis manual gitu. Kan tadi yang seperti saya sebutkan, penggunaan Maxkida bukan sesuatu yang harus atau mutlak. Dia kan hanya pilihan ketika membuka peluang untuk diterima di jurnal ya internasional khususnya gitu. Karena dianggap itu lebih ilmiah. Nah, seperti itu gambarannya ya, lalu. Nah, ini sambil saya ke sini. Jadi ini ya, ProReal itu alternatif online face-to-face drama terapi. Hampir sama mungkin seperti Zoom gitu dan sebagainya, tapi dia khusus untuk yang drama terapi. Ada sesuatu yang beda. Kalau Zoom mungkin langsung aja kayak untuk formal gitu, untuk meeting. Nah, ProReal itu untuk yang drama tadi, untuk kayak interaksi dengan klien dan sebagainya. Jadi ketika COVID ini sangat mendukung para konselor, para peneliti dan sebagainya untuk memberikan treatment atau terapi dengan berbasis online dengan penggunaan alat ini ProReal. Seperti itu. Oke, di sini disebutkan, walaupun mungkin banyak ada kekurangannya juga, tapi setidaknya ini menjadi alternatif ya yang mendukung itu. Ya, karena tadi COVID sudah memaksa istilahnya ya drama terapis yang menggunakan drama sebagai treatmentnya. Ada juga kan menggunakan art atau hal lain itu. Ini penggunaan teknologi ini jurnal yang terbaru kalau nggak salah tahun berapa nih? Bentar. 2021 ya, ini baru. Wah, Juni, 16 Juni. Baru banget nih. Fresh from the oven. Ya, ini belum full PDF-nya sih, baru apa ya, summary-nya ini, summary-nya. Kalau itu nanti download sini sih. Bisa nggak ya? Terus saya kirim deh, kalau bisa. Oke, ini seperti itu ya, artinya penggunaannya alternatif. Jadi bagi nanti Anda yang mau meneliti juga jangan khawatir dengan keterbatasan apa nih, kondisi gitu. Mungkin selama pandemi COVID merasa, waduh saya nggak bisa wawancara, nggak bisa ketemu langsung, tapi bisa menggunakan yang lain ya. Karena termasuk penggunaan kayak video call, terus Zoom itu diakui
asal ada buktinya ya, ada buktinya artinya direkam semua terrecord. Supaya Anda bisa bikin laporannya juga dan ketika ditanyakan ada ini enggak abal-abal istilahnya. Ini ya, dia mencantumkan potongan proses ketika dengan kliennya ya. Jadi perlu saya tambahkan ketika menggunakan ProReal ini untuk lebih menambah interaksi itu menggunakan Zoom juga ya. Jadi kemarin ketika workshopnya itu tutornya atau apa bahasanya ya, tutor ya, oke. Tutornya itu dia menggunakan Zoom juga. Jadi masing-masing dari kita punya akun, tapi untuk mungkin entah panduannya atau gimana pakai Zoom juga gitu. Seperti mungkin kalau ada yang pernah tes online kan juga gitu ya. Jadi mungkin Anda dikasih link, basisnya mungkin kayak Google Form gitu, ada link, terus Anda buka, tapi Anda tetap harus ada di Zoom juga gitu. Nah ini gambarannya. Oke, di sini ini ya, ditambahin keterangannya. Itu kan kelihatan ketika interaksi dengan klien gimana, kan disebut ini, bagaimana respon atau interaksi dia kepada saudaranya gitu kan. Itu kelihatan ketika memainkan drama terapi di sini. Kebetulan ini untuk ini family ya, keluarga, dinamika keluarga. Ayah, ibu, misalnya ada tambahan keluarga lain dan sebagainya. Nah, ini nanti responnya tuh kelihatan termasuk mungkin kata-kata yang dia tulis atau nanti yang dia bicarakan. Nah, tadi yang saya bilang ketika ininya banyak pemain, oke kita bahasakannya pemainnya banyak dalam satu drama avatar ini, maka mungkin kayak bisa ini ya, ini entah memberikan racun atau memberikan nasihat bisa jadi ya. Jadi kayak ada interaksi juga satu dengan yang lain tuh kelihatan gimana apakah dia menolong atau malah menjerumuskan itu nanti kelihatan di proses ini semua. Mungkin kalau kita bahasanya kayak konseling kelompok gitu. Itu bisa juga melalui avatar base kayak gini. Ya. Jadi melewati ruang dan waktu. Oke. Nih, udah masuk Orchid ya, di aku internasional. Jadi ya kenapa dia menggunakan avatar base itu atau menggunakan ProReal ya softwarenya karena ya untuk masuk tembus di yang berbasis Orchid atau Scopus ya harus memberikan sesuatu yang beda juga. Makanya tadi dia menggunakan treatmentnya atau drama terapi berbasis avatar itu dengan software ProReal. Atau nanti misalnya Anda mau menggunakan software Maxkida untuk yang kualitatif juga silakan. Untuk yang tembus di internasional. Ya, seperti itu gambarannya tentang yang ProReal. Oke, udah di-download. Maaf Bu, izin. Ya silakan. Jadi apakah kalau memakai ProReal itu cukup masuk melalui akun email gitu Bu ya? Akun gini perlu sign up ya ke websitenya dia di ProReal mana itu. Makanya pakai email gitu Bu ya?
Iya, bisa pakai email gitu. Kayak kita buka ini aja apa sosial media misalnya ya pakai email. Nanti kan punya akun sendiri dia akan aktivasi Oh, berarti punya kita. Nanti kita dikasih passwordnya sama itunya. oh, Sudah. Jadi kayak register di situsnya itu. Seperti itu. oh, berarti Itu cukup. situsnya saya kirim di chat Oh iya. Zoom ya. Nanti bisa dilihat di sana cara sign up-nya. Nanti ketika itu kan udah punya akun istilahnya. Nah, dari akun itu nanti bisa dibagikan ke klien atau ke responden ketika memang menggunakan software ini untuk treatment atau tadi untuk komunikasi berbasis avatar. Oh, berarti izin Bu. Berarti Hmm. kalau kita selaku peneliti nggak perlu download softwarenya, tapi cukup sign up di websitenya gitu Bu ya. Nanti kalau kita misalkan pengen melakukan wawancara, cukup undang orang yang mau kita wawancara untuk sign up juga ke websitenya gitu Bu ya. Betul. Modelnya kayak Zoom ya. Cuman kalau Zoom kan harus download. Kalau ini nggak perlu download. Oh, baik. Izin satu lagi Bu untuk yang tadi kayaknya saya salah pertanyaan di awal itu. Maksudnya bukan ProReal sih yang awal itu maksudnya yang web apa? Mexda apa? Mm-mm. Itu Next Kida. Mexkida, punten, maaf Bu. Itu kan dia jenisnya kayak mentranslate secara otomatis ya Bu ya hasil wawancara kita gitu Bu. Ya, betul. Misal, jadi yang saya tanyakan tadi itu tentang itu, ketika kita wawancara apa eh, apa yang kita wawancarai, hasil omongan kita bersama responden itu, ketika kita input Mm-mm. ke aplikasi itu dia otomatis keluar gitu Bu ya. Apa istilahnya? Apa hasil percakapannya gitu kemudian dikaitkan dengan yang seperti yang Ibu bilang tadi kalau misalkan friend kemudian kalau dia negatif thinking dia akan muncul warna kuning gitu Bu ya. Iya, jadi kalau ini ya, kita yang berbahasa Inggris dulu. Jadi ketika wawancaranya berbahasa Inggris, karena memang software ini apa ya, diinstalnya baru bisa terjemahin yang bahasa Inggris. Kalau wawancaranya bahasa Inggris, ketika kita input recordingnya ya, recording kan misalnya kita rekam, terus kita langsung input, itu mereka langsung nge-transkrip sendiri otomatis. Tanpa perlu kita yang transkrip, dan langsung diolah tadi pengelompokannya, keywordnya berdasarkan keyword. Misalnya ternyata si A yang kita wawancara banyak atau ya banyaknya membicarakan tentang apa teman, tentang apalagi keluarga gitu. Sedangkan kalau B lebih banyak tentang apa namanya negative thinkingnya misalnya. Kan beda-beda ya ketika wawancara tentang apa gitu. Nah itu otomatis dan itu langsung diurutin frekuensi tadi ya word frekuensinya. Yang paling banyak katanya yang dikeluarkan dari masing-masing responden itu yang mana. Misalnya A ternyata lebih dia dominan untuk yang tentang keluarga, kalau yang B tentang pikiran negatif. Nah, dari situ kan bisa dianalisis oleh peneliti. Itu yang bahasa Inggris. Kalau yang ketika wawancaranya bahasa Indonesia, karena alatnya belum paham bahasa Indonesia, jadi kita perlu namanya apa tuh, transkrip sendiri dan nge-translate. Ya, karena atau nggak mau ditranslate nggak apa-apa sih, asalkan tadi kita bisa langsung menginput hasil transkrip, kemudian kita mengelompokkan. Cuman emang agak ribet karena software ini berbasisnya bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Inggris dia langsung otomatis. Kalau yang bahasa Indonesia mungkin perlu diterjemahin dulu dari bahasa Indonesia itu yang wawancara kita bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, nanti baru dia olah atau kita langsung input berdasarkan manual olah transkrip yang punya kita gitu. Nah dari situ kan bisa misalnya tadi kalau
si A kita udah olah manual ya misalnya, banyak yang, dia bicarain tentang keluarganya, kalau B tentang kerjanya, kalau C tentang apa misalnya. Itu mungkin kita olah manual atau olah mandiri baru di-input seperti itu. Mungkin seperti itu gambarannya, tapi kalau yang bahasa Inggris dia udah otomatis tanpa kita perlu, manual transkrip, tanpa perlu apa, ngelompokin dan sebagainya. Karena memang mungkin basisnya ini masih di luar negeri gitu, jadi dia baru yang, bahasa Inggris gitu sih. Sama sebetulnya yang kuantitatif kan juga bahasa Inggris ya, yang SPSS kan nggak ada yang bahasa Indonesia juga. Jadi mungkin, sejauh yang saya paham yang bahasa Indonesia belum belum ada sih, artinya belum ada yang bisa men-translate ya atau mengubah ke bahasa bahasa dari bahasa Indonesia ke Inggris. Mungkin perlu software lain dulu, apakah tadi translatean atau mengubah dari recording ke transkrip bahasa Inggris kan mungkin ada ya software-nya. Itu baru nanti bisa di-input ke software yang Maxkida ini. Seperti itu gambarannya lalu. Baik Bu, izin sedikit lagi Bu, masih ada penasaran. Ya, Eh, silakan. ini sama ya Bu ya, prosedurnya kalau kita pengen menggunakannya cukup masuk ke websitenya, terus sign up gitu Bu ya. Oh, kalau yang Maxkida ini sifatnya tuh kayak SPSS lalu. Oh, Ya, kalau teman-teman mungkin ada yang punya SPSS sudah install ya di komputernya atau di laptopnya. Artinya ini ya, artinya gini. Kalau yang resminya memang sign up kayak gitu. Terus mungkin nanti dia kasih link untuk install gitu. Tapi banyak juga yang udah kan sama ya kayak SPSS udah second hand apa bajakan gitu ya. Bajakan. Nah, ini sama Maxkida, sama juga yang Envivo. Envivo sama Maxkida sama ya, sama-sama kualitatif. Ya cuman beda merek doang. Tapi dua-duanya sama untuk mengolah kualitatif. Nah, caranya gitu. Kalau misalnya ternyata ketika Google yang Anda ketemu apa untuk menginstal software ini, silahkan itu langsung diinstal misalnya. Itu kan artinya sudah ya mungkin istilahnya bajakan tapi sudah dipublikasi gitu. Beda sama yang ProReal, kalau ProReal agak lebih terlisensi mungkin karena mungkin menyangkut kayak privasi klien juga ya karena ProReal ini kayak kan untuk treatment gitu bukan hanya untuk mengolah data. Jadi ProReal agak lebih terbatas. Sepertinya nggak ada yang free akses gitu. Kalau yang Maxkida atau yang Envivo bisa jadi ya. Kita misalnya Google yang ternyata ada ya silahkan. Atau yang trial juga bisa sebenarnya. Sama kayak apa ya saya lupa. Itu ada yang trial 14 hari. Oh Envivo berarti. Yang Envivo. Itu ada trialnya 14 hari free. Misalnya kita mau menggunakan itu untuk penelitian skripsi, bisa kan 14 hari mah bisa, untuk 14 hari aja bisa. Ketika untuk analisa aja kan bisa 14 hari itu free. Tapi ketika berikutnya misalnya sebulan atau lebih itu kan berbayar. Sama seperti ketika misalnya Zoom ini ya, Zoom ketika yang basic misalnya free, yang mungkin upgrade ya berbayar atau ya tergantung ininya limitasinya. Seperti itu gambarannya lalu. Oh baik Bu, terima kasih banyak Bu atas penjelasannya. Oke. Yang lain? Ada pertanyaan lain? Sambil saya ini mungkin apa ya memperkuat. Ini sebenarnya pastinya udah ya perasaan udah pernah disampaikan, tapi mungkin untuk mengingatkan intinya kan ya kualitatif tentunya beda dan kuantitatif itu menyesuaikan dengan kecocokan sebenarnya kecocokan dengan model penelitian yang Anda mau kerjakan ketika nanti skripsi atau ketika apa di mata kuliah ini ya menyesuaikan dengan
arahan seperti itu. Karena bisa jadi kan nggak bisa dipaksakan ketika memang nggak cocok di kuanti, ya jangan dipaksakan kuanti, harusnya kuali gitu. Atau sebaliknya, harusnya kuali, dipaksakan kuanti juga nggak cocok. Jadi menyesuaikan dengan kecocokan metode yang diambil juga. Kemudian masing-masing sudah punya ini ya, judul terus proposal. Sudah oke semua? Sejauh ini sudah sampai mana progres kualitatifnya? Udah buat proposal atau masih di judul atau nyari jurnal atau gimana? Terakhir buat bab 1 pendahuluan, Bu. Terus dari UTS itu kan ada revisi atau ada catatan dari Bu Anissa. Terus kemarin pas waktu yang masuknya itu Pak Syariful, Ya. kami disuruh disuruh ngirim lagi dari hasil revisi yang udah dikasih sama Bu Anissa. Itu bab 1 ya? Iya, Bu, bab 1. Oke, bab 1. Bentar. Ya, jadi bab 1 itu awal banget ya. Harapannya sih teman-teman sudah fix bab 1. Bab 1 itu kan memang itu paling awal dan sebenarnya itu kayak paling menggambarkan mau kemana arah penelitiannya gitu. Dari latar belakang yang kita kemukakan, itu nanti akan kelihatan. Dan ketika itu udah kuat, nanti ke belakang-belakang lebih kuat lagi. Memang sepintas agak susahan bab 2 daripada bab 1. Tapi sebenarnya susahan bab 1 karena di situ ide real kita ya untuk menulis pendahuluan. Kalau bab 2 kan sebenarnya tinggal lihat aja teori gitu di buku atau di jurnal kutipan. Kalau bab 1 kan ide kita ngalir alur pemikiran terus penelitiannya mau dibawa kemana. Nah, kalau bab 3 nanti kalau untuk penulisannya bab 3 sebenarnya tinggal tentang metode ya, Anda cek aja referensi. Cuman yang agak ini mungkin ketika realnya menelitinya seperti apa, terus step-stepnya itu yang harus udah dipahami dari sekarang. Seperti itu ya. Saran saya mungkin perbanyak baca jurnal ya. Dari jurnal itu kan kelihatan judul yang kualitatif ya, bacanya yang kualitatif jangan yang kuantitatif. Kalau cara nyarinya gimana, saya yakin teman-teman udah tahu. Kalaupun belum tahu gitu ya, belum tahu situs yang spesifik, bisa nyari di ini, googling gitu. Cari aja penelitian kualitatif BKI atau konseling gitu. Nanti akan diarahkan. Seperti itu gambarannya. Sebentar. Oke. Nah, mungkin ini saya share sedikit sih untuk memperkuat ya. Supaya enggak atau ada gambaran lah tentang latar belakang. Sebenarnya ini untuk kuantitatif sih, tapi kan hampir sama penjelasannya gitu untuk latar belakang. Jadi di bab 1 atau latar belakang
Kelihatan kan ya? Bisa terlihat nggak? Terlihat Ibu. Oke. Ya, jadi ini latar belakang. Ya, sebisa mungkin Anda pilih yang tadi yang unik, yang menarik. Terus dilihat kemungkinan hubungan-hubungannya, dan karena ini kan latar belakang masalah ya, artinya masalahnya yang ada. Jadi memang harus ada masalah gitu yang mau kita teliti, jangan sesuatu yang nggak ada masalah. Karena kan kita meneliti untuk memberikan solusi dari masalah yang ada. Terus, nah dikemukakan juga di pendahuluan kayak fenomena-fenomena, data-data. Rujukannya bisa dari internet, surat kabar, jurnal, atau majalah terbaru. Jadi itu penting ya di latar belakang atau di bab 1. Jadi isinya bukan pendapat pribadi, bukan ya apa ya, asal-asalan gitu, tapi ini ada rujukannya dari internet. Misalnya, Anda neliti tentang kesehatan mental, Anda bisa mengutip gitu dari internet atau dari WHO misalnya, data kesehatan mental selama pandemi COVID, atau dari surat kabar misalnya tentang berita orang yang sakit sakit jiwa dan sebagainya, atau yang stres atau tingkat stres ya, kan banyak ya di surat kabar itu disebutkan, dan carinya yang terbaru tentunya. Nah, apalagi jurnal atau majalah terbaru. Ini bisa menjadi rujukan atau data yang Anda kemukakan di latar belakang atau di bab 1. Jadi seperti itu ya. Jadi bukan pendapat pribadi, bukan opini, tapi berdasarkan data di sini. Ngambilnya di mana? Internet. Sumbernya yang bagus ya, yang valid, yang terbaru. Artinya bukan blogspot, bukan Wikipedia, bukan kamus, tapi kayak situs resmi WHO misalnya, atau situs resmi apalagi pemerintahan Indonesia dan sebagainya yang resmi. Surat kabar juga yang valid, jangan surat kabar yang abal-abal, termasuk juga jurnal atau majalah yang bisa dipertanggungjawabkan. Seperti itu. Kemudian, nah di bab 1 juga ada identifikasi, batasan, atau rumusan permasalahan. Nah, ini kan variabel ya yang diangkat dalam penelitian memungkinkan muncul berbagai masalah jika ditinjau dari berbagai pendekatan. Kumpulan dari berbagai masalah itu namanya identifikasi masalah. Maka misalnya Anda ngelihat skripsi kakak kelas, itu ketika dia menuliskan identifikasi masalah atau skripsi orang lain, itu dia akan per poin. 1 apa, 2 apa, 3 dan sebagainya seterusnya. Karena tadi dia mencoba mengidentifikasi masalah yang ada. Kemudian karena pastinya banyak permasalahannya itu perlu dibatasin, misalnya waktunya, priorisasi ruang, misalnya cukup di lokasi mana, atau subjek atau objeknya ya, ini dibatasin. Termasuk misalnya tadi yang saya sebutkan contohnya, gambaran motivasi akademik mahasiswa berprestasi di Al-Azhar. Kalau misalnya titiknya sampai mahasiswa berprestasi aja itu masih ambigu, karena kan banyak, luas banget se-Indonesia, apa sedunia panjangnya. Nah, perlu ditambahkan lokasinya misalnya di UAI atau se-Jabodetabek, silakan. Dan pengambilan itu harus ini ya, menyesuaikan dengan kemampuan, jangan memaksakan. Karena kan Anda nggak mau buang-buang waktu ya untuk karena pengen luas gitu terus, jadi tidak memikirkan lagi ininya, jadi mungkin nanti jadi lama prosesnya. Jadi yang realistis aja ngambil judul gitu. Kemudian rumusan permasalahan ditulis dengan kalimat pertanyaan, karena jawabannya ini akan menjadi tujuan. Tujuan penelitian adalah jawaban dari rumusan permasalahan. Nah, kebetulan ini kuantitatif. Jadi kalau kuantitatif umumnya gini, apakah terdapat hubungan antara bla 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 ya, variabel
X dan Z misalnya. Terus seberapa besar pengaruh atau kontribusi, apakah ada perbedaan. Itu yang kuantitatif. Tapi kalau kualitatif, umumnya kan bagaimana gitu. Umumnya itu pertanyaannya bagaimana. Bagaimana gambaran apa tadi motivasi akademik mahasiswa yang berprestasi di UAI misalnya. Itu ya bedanya ya kuantitatif ini. Kalau kualitatif biasanya bagaimana atau peran gitu ya, apa peran seperti itu. Itu gambarannya untuk yang pertanyaan ya. Nah, tadi saya sampaikan juga tujuan itu menjawab dari pertanyaan penelitian atau perumusan masalah. Jadi kalau di perumusan masalahnya ada 2, maka tujuannya juga ada 2, harus sama ya, sama-sama 2. Kalau 1 ya 1 juga. Sinkronkan dengan rumusan masalah. Oke, kalau ini untuk menguji itu kuantitatif, tapi kalau kualitatif untuk melihat gambaran misalnya kayak gitu. Bagaimana motivasi gitu. Itu yang kualitatif. Oke, terus ini untuk tinjauan pustaka. Cari buku literatur atau penelitian yang relevan dengan tema yang Anda buat. Jadi misalnya gini, kan ditulis juga cari penelitian lain yang sama dengan Anda, kan biasanya gitu untuk skripsi. Artinya jangan sama benar-benar sama dengan Anda ya, karena kalau sama itu kan plagiat. Artinya cari peluang atau sisi lain yang belum pernah digarap walaupun sama-sama dengan tema yang sama. Contohnya gini, sudah ada penelitian tentang gambaran motivasi berprestasi. Oke, udah ada itu. Tapi penelitian yang dulu adalah motivasi berprestasi siswa atlet di Jogja misalnya. Nah, Anda mau meneliti juga gambaran motivasi berprestasi, tapi bukan siswa atlet, harus yang lain ya. Itu boleh juga. Sebenarnya boleh seperti itu. Motivasi berprestasi santri tahfiz misalnya, itu bisa juga ya. Itu beda karena Anda mencari peluang sisi lain yang belum pernah digarap. Bukan meneliti yang sama ya. Jadi bukan mengerjakan sesuatu yang telah dikerjakan atau dihasilkan orang lain. Cuma ya sia-sia gitu kan. Kita kan nggak mau gitu. Nah berikutnya, nah kalau ini sebenarnya definisi operasional, konseptual, lebih ke kuantitatif walaupun kualitatif juga tetap sama, tetap ada ya. Salah variabel tadi, motivasi, itu kan harus dijabarkan juga. Nah ini metode penelitian, ini karena kuantitatif ya pakai SPSS, SEM, dan sebagainya. Bentar. Seperti itu ya untuk bab 1 khususnya. Jadi bab 1 tadi rujukannya ke internet boleh, sumber yang valid, jurnal yang valid juga, atau data-data dari mana misalnya. Itu yang terbaru dan yang valid. Misalnya Anda mau data tingkat kesehatan mental keluarga dari WHO atau dari Kementerian Kesehatan itu boleh ya. Artinya itu kan valid dan situsnya kredibel gitu. Silakan seperti itu. Kemudian sistematika bisa ya bab 1 apa, bab 2 seperti itu. Daftar pustaka, oke. Nah, kalau ini sebenarnya ini sih kayak format ya. Ini sebenarnya untuk kuantitatif tapi ya hampir sama sebenarnya. Kan bedanya mungkin lebih spesifik ke kualitatif tadi di metodenya khususnya ya. Itu metode pastinya beda kuanti sama kuali. Tapi secara umum latar belakang, pertanyaan penelitian sampai daftar referensi sih hampir sama. Ini kerangka untuk proposal. Seperti itu gambarannya untuk bab 1. Kalau bab 2 teori ya, kerangka teoretik yang perlu Anda lakukan, kumpulkan literatur,
yang terkait dengan tema atau judul. Terus dikelompokkan berdasarkan primer atau sekunder. Primer itu sumber langsung, misalnya bukunya langsung yang Anda kutip. Kalau primer itu misalnya ada jurnal, terus dia ngutip buku lain tentang teori motivasi atau tadi apa, motivasi akademik. Itu sekunder, atau dari segi bahasa sekunder misalnya terjemahan dari bahasa Inggris atau bahasa Arab dari yang sumber primernya itu. Nah, seperti itu. Termasuk mungkin tahun kebaruan 5 tahun atau 3 tahun carinya, jangan 10 tahun ya, karena buku udah banyak sekarang. Nah, ini soal pengutipan pendapat para ahli. Nah, ini yang sering ditanyakan sebenarnya ketika menuliskan bab 2, baik teman-teman yang kualitatif maupun yang kuantitatif. Jadi gini, ada modelnya yang memaparkan beberapa pendapat para ahli sekaligus. Artinya A, B, C. A, B, C itu kan tokoh ya, tokoh A, B, C itu langsung dipaparin. Misalnya A pendapatnya gini tentang motivasi, B gini. Kemudian setelah itu dia membuat konstruk pemikiran. Ini artinya konsep pemikiran sendiri. Jadi Anda punya kesimpulan sendiri nanti atau sintesa bahasanya. Nah, setelah itu diuraikan beberapa indikator. Atau modelnya satu-satu, A gini, B gini, C gini. Nanti kita ambil kesimpulan dari A, B, C itu atau yang ada benang merahnya di antara ketiga itu yang mana? Itu yang kita ambil kesimpulan. Itu caranya. Nah, kemungkinan kutipan. Bila semua pendapat itu sama, maka satu sama lain saling menguatkan. Yang kedua, bila pendapat itu sebagian sama, sedang yang lain berbeda, maka perlu klasifikasi berdasarkan kesamaannya. Jadi kalau yang semuanya sama nggak masalah ya, karena saling menguatkan. Nah, kalau beda ini agak repot. Misalnya, tokoh A menyatakan bahwa motivasi itu, misalnya ini ya, motivasi itu mendorong orang untuk lebih bersemangat. Tapi tokoh B ternyata motivasi bisa menjerumuskan orang, misalnya. Kan beda ya. Nah, perlu diklasifikasi. Misalnya yang ngomong itu pendorong semangat itu siapa saja. Misalnya A, tokoh A, Z, C. Sedangkan yang dia mendorong kepada hal lain itu di kategoriin juga. Misalnya ada tokoh B, D, E, dan sebagainya. Nah, itu jadi klasifikasi namanya. Kemudian, bila pendapat itu berbeda, maka perlu analisis satu per satu atau dibandingkan satu dengan yang lain. Ya, ketika beda. Karena yang kita mau ungkapkan ada 5 tokoh, misalnya A, B, C, D, terus beda semua. Jadi kita analis satu-satu ya. A itu gimana, B gimana, C, atau mau dibandingin A, B, C, ada kurang lebihnya. Ternyata ada kesamaannya juga. Terus nanti itu bisa jadi kesimpulan. Seperti itu. Oke, ini tentang logika. Jadi gitu ya, untuk bab 2 biasanya itu yang umum ditanyakan karena kebingungan cara ngambilnya gimana. Semuanya diungkapin, terus nggak dibuat kesimpulannya aja. Sebenarnya yang dicari adalah kesimpulan dari yang udah kita ungkapin. Tokoh A, B, C udah ada pendapatnya, kita beri sintesa istilahnya gitu. Sintesa itu dari tokoh A, B, C, D kita beri kesimpulan sendiri itu menurut pendapat kita. Karena Anda sebagai peneliti itu istilahnya udah bisa beristihad, memberikan kesimpulan dari pendapat para tokoh gitu. Itu ya, itu gambarannya untuk ketika kerangka teori ya di bab 2. Harus jelas, jangan plagiator, terus body note. Body note tahu ya di paragraf gitu. Jadi bukan pakai footnote, bukan pakai endnote. Pakainya body note. Terus hal-hal teknis diperhatikan juga. Ya, seperti itu gambarannya. Ini karena ini
Sebenarnya untuk kuantitatif, yang kualitatif kalau nggak salah saya udah pernah menyampaikan ya. Artinya yang kualitatif itu yang waktu saya sampaikan tentang paradigmanya, bagaimana memilih penelitian, tema dan sebagainya yang berkesesuaian dengan kita sebagai orang muslim gitu. Jadi worldview-nya atau paradigmanya yang diluruskan dulu. Seperti itu, dan insya Allah kan bermanfaat untuk umat. Gambarannya kan itu ya, bukan untuk diri sendiri tapi untuk bermanfaat lebih luas. Itu, dan kalau yang tadi yang saya sampaikan adalah tentang secara umum sebenarnya bisa dipakai untuk kuantitatif, kualitatif juga. Gimana membuat bab 1, pendahuluan, penulisannya dan sebagainya. Sumbernya dari mana aja sih bab 1 itu. Tadi ya disebutkan ada dari jurnal, dari internet yang valid, data-data isinya gitu, bukan pendapat pribadi. Kemudian dari bab 2 juga pendapat tokoh-tokoh yang kita tuliskan, kita jabarkan, lalu kita buat kesimpulan atau sintesis bahasanya gitu. Selanjutnya bab 3. Bab 3 kan metode, Anda tinggal ini ya, ngutip referensi kayak gimana modelnya. Berikutnya bab 4. Bab 4 udah ngolah data, nanti di sana ada pengelompokan data, misalnya pakai software tadi yang Maxkida, silahkan. Atau yang ketika penggunaan penelitiannya pakai avatar base ProReal juga silahkan. Atau masih manual juga nggak masalah, karena kalau Anda S1 kan ya tidak dituntut terlalu tinggi seperti itu. Itu gambarannya. Pastinya sudah dijelaskan ya untuk pembahasan atau analisis di bab 4, gimana mengolah datanya, triangulasi data juga. Seperti itu, nanti mungkin dibaca-baca lagi untuk materinya yang ada di e-learning dari Ibu Anissa, dari Pak Syariful, dan dari saya juga. Seperti itu ya gambarannya, kurang lebihnya. Apakah ada yang ditanyakan? Kalau masih ada yang ditanyakan, silahkan Anda tuliskan di kolom chat sambil saya absen ya. Oke, Putri Sherina. Putri Sherina ada? Nggak ada ya? Restu Balkis? Hadiro Ibu. Oke, Yoga? Hadir, Bu. Oke, Nabila Tasya? Ibu maaf, Rina Hadiro Ibu. Oke, Putri Sherina, oke. Elsa? Hadiro Ibu. Askia? Hadiro Ibu. Fazida? Fazida? Fazida ada? Baik, Syifa? Hadiro Ibu. Oke, Fatia? Hadiro Bu. Oke, Anita? Hadiro Bu. Baik, Dea? Hadiro Bu. Lalu? Hadir, Bu. Oke, Dania? Hadir Bu. Nur Aziza? Hadiro Ibu. Lutfia? Hadiro Bu. Alfia? Hadiro Bu. Tiara? Hadir Ibu. Nurul Hikmah? Hadir Ibu. Oke, Aslam Azam? Hadir, Ibu. Baik, Koko? Koko hadir Ibu. Oke, Nisa April? Hadir Ibu. Oke, Nisrina? Hadir Ibu. Nur Halimah? Hadir Ibu. Aska? Aska ada? Raihan Aska? Oke,
Gak ada ya. Oke, Winda. Winda hadir, Bu. Oke, Indi, Rafindi, Hadir, Bu. Nur Hasanah. Hadir, Ibu. Oke, Adando. Saya, Bu. Oke, Marisa. Hadir, Bu. Oke, saya balik lagi ke Raihan Aska ada? Di partisipan ada, Bu, tapi Ya, Ibu saya memang hadir, ada. Bu. Mohon maaf, Bu. Siapa tuh? Oh, Aska. Iya, Bu. Oke, Karena terus saya pakai Fazida. data, Bu. Oke, Fazida. Fazida. Apakah Hadir, masih? Oh, oke. Baik, di semua yang ada di room sini hadir ya, insya Allah. Oke, jadi misalnya Anda masih ada pertanyaan, barangkali mungkin waktu sini terbatas atau Anda kelupaan mau nanya gitu ya. Anda bisa tanya melalui WhatsApp misalnya ke saya atau Bu Anissa atau Pak Syariful. Tentunya ini goals-nya adalah UAS, artinya kami berharap mudah-mudahan UAS-nya Anda bisa mengerjakan yang maksimal, nilainya juga bagus insya Allah. Adapun goals jangka panjangnya adalah ketika memang ini mau dibawa untuk skripsi, udah setengah matang, jadi udah paham dan udah fix juga gitu untuk masalah proposalnya, karena kan biasanya proposal dulu gitu. Nah, seperti itu gambarannya. Kalau ada hal-hal lain yang misalnya masih belum mengerti, silakan ditanyakan kepada tim dosen. Baik saya, Pak Syariful maupun Mbak Nisa, insya Allah seperti itu. Jangan lupa dibaca-baca materi yang ada di e-learning, baik berupa video maupun mungkin jurnal atau PowerPoint atau slide ya. Itu untuk bahan Anda juga. Mudah-mudahan dapat dipahami, khususnya selama perkuliahan kualitatif, karena ini salah satu apa ya istilahnya, gerbang. Oke, ya mungkin gerbang gitu untuk penelitian Anda atau skripsi Anda. Ketika ini udah paham, udah oke, insya Allah ketika nanti ngambil skripsinya kualitatif juga lancar. Tapi kalau ini masih setengah hati, setengah ngerti, banyak PR nanti yang harus difikskan, termasuk kuantitatif ya. Saran saya kalau nanti punya waktu luang untuk yang kuali maupun kuantitatif, misalnya masih belum paham, coba dipelajari sendiri. Karena ini sangat penting ketika menuliskan nanti skripsi, supaya nggak banyak interupsi. Ya oke, interupsi ketika mengerjakan. Artinya gini, Anda misalnya udah punya judul tapi nggak terlalu paham sehingga mengolah datanya susah, mengambil datanya juga belum, itu lama, jadi membuat lama. Untuk shortcut-nya itu tadi pelajari dari sekarang, Anda paham, kenali diri sendiri, sehingga punya proposal yang fix, diajukan nanti di ACC, alhamdulillah langsung, kalaupun enggak berproses ya itu revisi. Karena untuk perbaikan setiap waktunya. Nah, mungkin seperti itu ya, insya Allah untuk yang kualitatif. Kalaupun nanti ada pengumuman dan sebagainya akan mungkin di japri kepada penanggung jawab kelas atau nanti di grup ya, kan ada grupnya juga. Gambarnya seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya cukupkan dulu ya pertemuan hari ini. Nanti bisa dilanjut di e-learning atau di WhatsApp. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, sehat selalu insya Allah. Dan jangan lupa perbanyak berdoa. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.